Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Oke, semoga semua masih baik-baik saja dan tetap sehat ada di rumah. Oke, welcome to materi pembelajaran jarak jauh era pandemi COVID-19. Kita pakai Google Classroom ya. Oke, welcome back to school. Tetap semangat, tetap sehat, dan ikuti protokol pencegahan COVID-19. COVID-19 mau tidak mau sudah memaksa kita untuk melakukan perubahan di semua segi kehidupan kita, tak terkecuali dalam hal belajar. Kalau biasanya kita belajar, kita bertatap muka, kita bertemu, nah sekarang era pandemi, kita harus mematuhi protokol, kita tidak boleh bertemu secara langsung, jadi kita belajarnya secara daring lewat mungkin video seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Belajarnya juga dari rumah. Nah, untuk bisa belajar dari rumah, kita butuh media yang akan kita gunakan dalam belajar dari rumah ya. Jadi dinamakan pembelajaran jarak jauh ya, atau disingkat PJJ. Kita pakai kombinasi, jadi ada pembelajaran luring, luar jaringan atau offline. Kita menggunakan modul yang akan dibagikan kepada semua siswa. Jadi ada modul yang bisa membantu kalian dalam belajar. Kemudian yang kedua ada pembelajaran daring atau online dalam jaringan ya. Kita menggunakan aplikasinya pakai Google Classroom dan nanti juga ada bantuan dari WhatsApp Group. Oke, sekarang kita akan belajar tutorial tentang Google Classroom, belajar online dari rumah di era pandemi COVID-19. Oke, yang pertama, apa saja yang harus dipersiapkan ya? Jadi yang pertama, pastikan kalian sudah punya koneksi internet, bisa pakai wifi atau paket data. Yang kedua, HP Android, kemudian bisa juga laptop atau komputer. Ini salah satu saja, tidak harus semuanya. Kemudian yang ketiga, buku penunjang, modul, alat tulis juga disiapkan. Nah, ini yang terpenting. Yang keempat ini adalah kalian harus punya Gmail dan passwordnya. Oke, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk memulai Google Classroom? Oke, let's check it out. Oke, student, kita mulai ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah membuka aplikasi Play Store. Jadi di aplikasi Play Store ini nanti kita akan mendownload Google Classroom-nya. Oke, silahkan diklik saja di bagian Play Store. Kemudian setelah itu di bagian telusuri, kalian silahkan ketikkan Google Classroom ya. Kalau sudah diketik nanti di enter saja atau ditekan tombol loop, ini juga bisa. Nah, ini Google Classroom-nya sudah ketemu, kita klik install tadi. Kemudian dia akan mutar seperti ini, menunggu hasil downloadnya. Nah, ini masih proses. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai, sampai lingkarannya penuh. Kemudian tombol batal ini akan berubah menjadi tombol buka. Nah, ini dia proses installnya sudah selesai. Silahkan diklik buka. Ketika diklik buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Diklik saja mulai. Nah, kalau misalkan di situ muncul pilih akun untuk Classroom ya, yang bisa kalian lakukan adalah klik akun yang sudah ada. Jadi di bagian ini akun yang sudah tertera itu diklik, atau kalian bisa tambahkan akun. Ini berarti pakai akun lain yang bukan, atau Gmail lain yang tidak dipakai ketika kalian awal daftar Android dulu ya. Ketika dipilih yang ini yang sudah ada, tinggal dipilih kemudian tekan OK.
itu sudah langsung masuk ke Classroom. Tapi kalau ketambahkan akun itu nanti kalian perlu memasukkan Gmailnya beserta passwordnya. Kita pakai yang sudah ada saja ya, dipilih kemudian. Nah, akan seperti ini tampilannya. Jadi dia akan langsung masuk ke Google Classroom. Oke, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Silahkan diklik di bagian tanda plus ini. Kemudian itu nanti akan ada dua pilihan, gabung kelas atau buat kelas. Kalian pilih yang gabung kelas. Yang gabung kelas yang dipilih, diklik saja. Itu nanti akan masuk ke bagian ini, memasukkan kode kelas. Kode kelas itu nanti akan diberikan oleh masing-masing guru mapel. Jadi kode kelas ini spesifik ya, per kelas, per mapel itu sendiri-sendiri, jadi nggak akan ketukar. Dan yang perlu diperhatikan, kode kelas ini sensitive case. Jadi kalau hurufnya besar diikuti besar, kecil diperhatikan huruf besar kecilnya, kemudian angka. Kita coba masukkan salah satu kode kelas. Diketikkan saja di situ. Nanti kalau sudah, kita klik gabung di sini. Nah, ini tampilannya. Jadi yang saya masukkan kodenya tadi adalah kelas latihan. Tampilannya seperti ini. Kalau kalian perhatikan di bawah itu ada forum. Forumnya berwarna orange ya. Itu berarti ini yang sedang aktif sekarang, tampilan forum. Tampilannya seperti ini. Jadi ada nama kelas, di sini ada komentar yang bisa dibagikan di kelas. Kemudian ada tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian ada bagian tugas kelas. Kita coba klik yang bagian tugas kelas. Ini kalian, nah ini kode kelas ya. Tugas kelas. Teman anggota. Nah, siapa saja teman sekelasnya, siapa pengajarnya, pengampu mapel. Nah, ini gurunya juga ada di situ siapa. Oke, kita kembali lagi ke halaman awal. Bisa klik di tugas kelas atau forum. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk mengerjakan tugas. Ini sudah saya ambil satu tugas. Tugasnya adalah tuliskan nama lengkap, kemudian asal sekolah. Di sini ada bagian ketik jawaban Anda. Nah, itu diklik saja di situ. Kemudian masukkan jawaban yang sesuai dengan tugasnya. Karena tadi minta nama, ini saya ketikkan nama saya di sini, nama lengkap, kemudian SMP-nya atau asal sekolahnya. Kalau sudah diketik, maka diklik serahkan. Ya, jangan lupa diklik serahkan. Kalau belum diklik serahkan, maka tugas itu nggak akan terbaca, jadi tidak terkirim ke guru kalian, ke kelas kalian. Nah, di sini tampilannya ada ubah. Ini kalau diaktifkan oleh guru mapelnya, maka kalian bisa mengubah jawaban yang sudah dikumpulkan. Tapi kalau tidak diaktifkan, ubah ini nggak aktif. Sekarang kita coba untuk memberikan komentar pribadi. Jadi kalau komentarnya di sini itu semua temannya nggak bisa lihat. Yang bisa lihat hanya guru mapel. Nah, ini bisa konsultasi pribadi ya, pertanyaan pribadi ke gurunya. Temannya nggak bisa lihat. Nih contohnya, menanyakan tugasnya sudah masuk atau belum. Kemudian kalau di bagian yang komentar yang sini, ini komentar kelas. Jadi semuanya kelihatan. Komentarnya apa? Kita coba saja. Nah, komentar yang kita ketik itu teman-teman juga bisa melihat
Ya, kita kembali lagi, itu kalau tugasnya modelnya seperti itu. Ada lagi tugas yang menggunakan link. Jadi kalau kalian perhatikan, diklik tugas itu tadi, akan muncul link berwarna biru seperti ini. Nah, yang ini cara mengerjakan, silahkan klik saja linknya. Mungkin link itu akan mengarahkan kalian ke, biasanya yang dipakai itu Google Formulir atau Quizzes ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya kuis, biasanya pilihan ganda. Jawaban sudah disediakan, kalian tinggal memilih. Nah, ditunggu dulu, maka akan muncul Google Form-nya seperti ini bentuknya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, cara menjawabnya tinggal klik saja di jawaban yang benar. Kemudian kalau ada pertanyaan yang jawaban singkat seperti ini, jawabannya diketik saja di bagian ini, jawaban Anda. Nah, jangan lupa setelah menjawab, kalian harus mengirimkan. Jadi jawaban itu dikirim. Setelah dikirim, kalian bisa lihat skor. Jika lihat skor ini diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan oleh gurunya, berarti kalian nggak bisa lihat skornya. Oke, ini jawabannya dan itu skornya. Jawaban salah benarnya kelihatan langsung ya. Oke. Untuk setelah selesai, kalian bisa klik kembali, tekan kembali, atau disilang saja, ditutup Google Form-nya. Kita kembali ke Classroom. Nah, ada satu lagi, jadi tugas itu tidak hanya bentuk pertanyaan, tidak hanya bentuk kuis, ada juga tugas yang meminta kalian untuk mengirimkan mungkin foto, mungkin video, atau bisa juga file. Nah, ini contohnya. Kalau ada tugas seperti ini, silahkan swipe up saja di HP itu, geser ke atas layarnya. Di sini kan ada tanda kayak panah ke atas. Nah, itu nanti kalian akan dimasukkan ke sini. Ya, tambahkan lampiran. Ini kalau kalian klik, maka akan muncul seperti ini. Ada Drive, ini ngambil datanya dari Drive, Google Drive itu ya. Kemudian memberikan link, file, bisa ambil foto secara langsung, bisa rekam video. Ada dokumen baru, ini kita bikin dokumen baru, atau slide, atau spreadsheet to Excel. Ya, biasanya yang dipakai. Nah, ini saya coba klik ambil foto. Jadi langsung ngambil foto. Ya, langsung diklik bagian ambil foto, maka akan diarahkan ke kamera. Kita ambil gambar, jangan lupa diklik centang tadi. Kalau sudah dicentang, itu tandanya kalian mengirim foto yang kalian ambil tadi. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, kalau sudah muncul fotonya, jadi file yang mau disisipkan itu sudah muncul di sini, berarti kalian bisa klik serahkan. Kalau tidak hanya satu, berarti klik lagi tambahkan lampiran. Setelah diklik serahkan, akan muncul seperti ini, klik serahkan lagi. Jadi kalau mengumpulkan file, serahkan itu diklik 2 kali. Kalau hanya jawab, nah ini pekerjaan telah terkirim tadi ya, sudah ada notifnya. Jadi kalau soalnya atau tugasnya itu berupa mengirimkan file, maka serahkan, atau kalau settingannya bahasa Inggris, hand in atau send atau turn in. Nah, kalau kalian perhatikan ada perbedaan. Yang warnanya abu-abu ini berarti sudah dikerjakan dan terkirim. Nih, diserahkan notifnya. Kalau yang lain baru ditugaskan. Berarti kalian mendapatkan tugas ini dari gurunya, belum dikerjakan. Kalau belum dikerjakan berarti belum diserahkan. Jadi ini nanti warnanya masih orange. Ya. Kita bisa urutkan. Nah, ini abu-abu sama orange. Nah, kalau kalian ingin mengelola file,
masuknya di sini di kelas. Kelas itu kalau diklik nanti menampilkan semua kelas yang kalian ikuti. Daftar tugas di kelas IHT ada tugas apa, nanti di bawah ini kelihatan. Oke, ya sebenarnya tidak ada bedanya ya kalau kita pakai laptop dengan handphone. Sama saja, secara fitur itu mungkin ada perbedaan sedikit tampilan, tapi intinya itu sama saja. Tinggal kalian pilih yang sesuai dengan kemampuan kalian, dengan gadget dan peralatan yang kalian miliki. Oke, sekian dari Bu Neni. Semoga yang kita bahas hari ini, yang kita diskusikan belajar hari ini bermanfaat. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mama.